Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sistem Mutu Astra dari Politeknik Manufaktur Astra ingin menjelaskan tentang analisis ketidakhadiran mahasiswa TPM dalam kegiatan UKM Polman Astra menggunakan metode DMAIC. Anggota kelompok 8 ada dua, yaitu Elvin Valerian dan saya sendiri, Nur Ahmad Firmansyah. Pada analisis ini, kami menggunakan metode DMAIC yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama itu tahap define, yang kedua tahap measure, tahap ketiga tahap analyze, tahap keempat tahap improve, dan yang terakhir tahap control. Di tahap pertama itu tahap define, pertama dibahas itu apa itu UKM Polman Astra, apa pentingnya UKM bagi mahasiswa Polman Astra, bagaimana partisipasi mahasiswa TPM terhadap UKM Polman Astra. Apa itu UKM Polman Astra? UKM Polman Astra adalah kegiatan rutinan yang dilakukan tiap semester dan merupakan kegiatan dari BEM Polman Astra. Kepanjangan dari UKM adalah Unit Kegiatan Mahasiswa, adalah wadah aktivitas mahasiswa luar kelas untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu. Apa pentingnya UKM bagi mahasiswa Polman Astra? Pentingnya yaitu sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat, untuk menambah pengalaman berorganisasi, untuk menambah wawasan, untuk menambah relasi, dan untuk mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Lalu bagaimana partisipasi mahasiswa TPM terhadap UKM Polman Astra? Menurut data, sebagian mahasiswa TPM sudah mengikuti UKM sesuai yang diminati. Namun, sebagian mahasiswa TPM tidak mengikuti kegiatan UKM itu dengan alasan terbanyak, yaitu UKM tidak berjalan. Lalu lanjut ke tahap yang kedua, tahap measure. Bagaimana persentase minimnya niat mahasiswa TPM dalam mengikuti UKM? Bagaimana persentase faktor penyebab minimnya niat mahasiswa TPM dalam mengikuti UKM? Tahap measure berikutnya yaitu bagaimana presentasi minimnya niat mahasiswa TPM dalam mengikuti UKM. Berdasarkan data yang diambil menggunakan kuesioner, berikut persentasenya, yaitu sebanyak 80% mahasiswa TPM tidak mengikuti UKM, dan ada sedikit yang mengikuti UKM, yaitu sebanyak 20% mengikuti UKM di Polman Astra. Dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa TPM tidak mengikuti UKM. Bagaimana presentasi faktor penyebab minimnya niat mahasiswa TPM dalam mengikuti UKM? Yaitu sebanyak 20% ikut UKM, 20% lain malas, 10%-nya malu, 10% kurang tertarik, 10% fasilitas kurang memadai, dan 30% UKM tidak berjalan. Dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa TPM tidak mengikuti UKM karena UKM di Polman Astra tidak berjalan. Lalu di tahap measure ini kita bisa menggunakan diagram Pareto untuk melihat lebih detail lagi. Seperti berikut. Next. Nah, lalu tahap berikutnya, tahap analyze. Mencari faktor yang dominan dari penyebab minimnya niat mahasiswa TPM dalam mengikuti UKM. Lalu mencari akar permasalahan tersebut. Tahap analyze adalah menentukan faktor yang dominan dari penyebab minimnya niat mahasiswa TPM dalam mengikuti UKM. Berdasarkan tahap measure diagram Pareto, faktor yang paling dominan adalah UKM tidak berjalan. Berikutnya adalah 5 why. Dengan akar masalah UKM tidak berjalan. Why yang pertama yaitu dari men, karena sibuk dengan kegiatan akademik. Lalu metodenya, karena tidak wajib mengikuti UKM.
Y kedua, men-nya karena pengurus UKM adalah mahasiswa. Metodenya karena tidak ada peraturan ikut UKM sebagai syarat untuk naik tingkat. Y ketiga, dari men karena tidak ada pengajar di UKM. Dari metode karena sudah terlalu banyak peraturan syarat naik tingkat. Y keempat, karena perlu biaya untuk bayar pengajar. Dan karena jika ditambah peraturan, mahasiswa akan keberatan. Lalu Y kelima, karena pengajar tidak gratis. Dan karena untuk melatih kedisiplinan mahasiswa. Oke, ada tahap improve, yaitu membuat 5W1H terhadap akar permasalahan tersebut untuk mencari usulan rencana perbaikan, lalu melaksanakan usulan tindakan perbaikan tersebut. Nah, di tahap improve ini, kita buat 5W1H terhadap akar permasalahan untuk mencari usulan rencana perbaikan. W pertama, what, yaitu apa permasalahannya. Di men, mahasiswa TPM tidak ikut UKM karena UKM tidak berjalan. Metode, tidak ada peraturan wajib ikut UKM. W kedua, where, di mana terjadinya masalah. Di Polman Astra, Prodi TPM. W ketiga, why, mengapa masalah tersebut terjadi. Men, karena tidak ada pengajar sehingga kegiatan UKM kurang serius. Metode, karena tidak ada peraturan sebagai syarat naik tingkat untuk harus ikut UKM. W keempat, when, kapan dilakukan perbaikan? Pada 25 November 2020. W kelima, who, siapa PIC-nya? Ada Elvin Valerian dan Nurrohmat Firmansyah. Dan H itu bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut. Men, mencari pengajar yang kompeten dan membuat jadwal rutin yang wajib dihadiri oleh mahasiswa. Metode, merubah peraturan naik tingkat. Tahap improve berikutnya yaitu melaksanakan usulan tindakan perbaikan. Setelah dibuat rencana perbaikan, selanjutnya adalah melaksanakan usulan tindakan perbaikan, yaitu memberi poin kepada mahasiswa tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai syarat naik tingkat dan memberikan SKPI jika mengikuti kegiatan UKM sebagai bukti aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi. Perbaikan ini dilakukan pada 23 sampai 25 November tahun 2020. Alasan memilih solusi memberi poin pada mahasiswa yang mengikuti kegiatan UKM adalah diharapkan menambah minat dan motivasi mahasiswa untuk aktif dalam mengikuti kegiatan organisasi dalam bentuk UKM, dan mahasiswa dalam menggali bakat dan keahlian tertentu. Dan mahasiswa yang sudah kompeten dipersiapkan untuk mengikuti lomba agar bisa mengharumkan nama baik Polman Astra. Selanjutnya, di tahap improve ada ilustrasi sebagai berikut. Syarat naik tingkat ada sebelumnya yaitu 5 syarat, sudah dilakukan improve menjadi 6 syarat. Syarat yang ditambahkan yaitu mengikuti kegiatan UKM. Dapat dilihat pada ilustrasi berikut, yaitu mahasiswa yang ikut UKM akan lebih cerdas dibandingkan mahasiswa yang tidak ikut UKM. Dan mahasiswa yang ikut UKM bisa naik tingkat dengan mudah dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak ikut UKM. Begitu juga di kehidupan nyata sesudah lulus kuliah. Mahasiswa yang ikut UKM akan lebih sukses dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak ikut UKM. Lalu ada tahap kontrol. Yang pertama, mengumpulkan data hasil tindakan perbaikan. Membandingkan sebelum dan sesudah hasil tindakan perbaikan, menentukan tindakan selanjutnya, dan standarisasi SKS. Di tahap kontrol ini, ada yang data hasil tindakan perbaikan ini.
di mana 20% itu tidak ikut UKM, 80% ikut UKM. Berdasarkan survei terhadap mahasiswa TPM yang telah merasakan perubahan, yaitu mendapat kegiatan UKM yang dijadwalkan secara rutin dan wajib. Tahap kontrol selanjutnya adalah membandingkan sebelum dan sesudah hasil tindakan perbaikan. Sebelum tindakan perbaikan ada sebanyak 80% mahasiswa TPM yang tidak ikut UKM dan 20% lainnya mengikuti UKM. Sesudah dilakukan tindakan perbaikan, ada sebanyak 80% mahasiswa TPM yang mengikuti UKM dan 20% lainnya tidak ikut UKM. Lalu, membandingkan sebelum dan sesudah hasil tindakan perbaikan dengan diagram. Kondisi sebelum yaitu sebanyak 24 mahasiswa dengan persentase 80% dan sesudahnya 6 mahasiswa dengan persentase 20%. Setelah dilakukan tindakan perbaikan, terjadi penurunan persentase respon mahasiswa TPM yang tidak mengikuti UKM karena yang sebelumnya tidak wajib menjadi wajib. Penurunan sebesar 60%. Lalu pada tahap kontrol, kita menentukan tindakan selanjutnya. Berdasarkan diagram Pareto ini. Nah, setelah dilakukan tindakan perbaikan, faktor masalah yang dominan adalah merasa kegiatan UKM tidak penting untuk mengembangkan minat, bakat, dan keahlian tertentu. Maka fokus perbaikan selanjutnya adalah menanggulangi masalah tersebut. Nah, jadi di program sarjana atau S1 itu mempersyaratkan 144 sampai 160 SKS. Sedangkan di program D3 itu mempersyaratkan 110 hingga 120 SKS. Artinya, standarisasi SKS tidak bisa berubah dengan menambahkan kegiatan UKM ke dalam SKS. Karena sudah ada peraturannya sesuai dengan standarisasi yang dibuat oleh Kemendikbud. Selesai presentasi dari kelompok 8 Sistem Mutu Astra Politeknik Manufaktur Astra. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Saya Nur Ahmad Firmansyah dan rekan saya Elvin Valerian. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.